Gara-gara pinjol, puluhan warga Lombok Tengah dikeluarkan dari PKH. Ya, jadi bantuannya di-stop karena ketahuan minjol gitu loh. Waduh, makin kacau aja nih Indonesia nih. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah, hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting sekali, ya, di mana ada orang yang galbay, ada kami 20 jutaan, isi cash 20 jutaan, aku laku 9 juta, SP letter 18 juta, S pinjam 30 juta, bantu saku 4 juta, UATAS 3 juta. Kalau di total ini sudah berapa nih? 40, udah mau 90 jutaan lebih. Gitu ya. Ada nggak yang di sini galbay sampai 90 jutaan ini? Ya, pinjolnya sih nggak banyak, nggak nyampe puluhan gitu ya. Tapi limitnya yang gede. Gitu kan ya. Nah, dia ngepost 1 Oktober. Ya, sedangkan aturan OJK itu tidak boleh memberikan utang kepada orang, kepada nasabah itu lebih dari 3 pinjol. Kalau limitnya memang belum ditentukan, belum dibuat aturannya. Tapi kalau untuk kuota satu orang itu hanya boleh 3 pinjol, itu sudah diresmikan guys. Ya, hanya boleh 3 pinjol. Nah, ini sekarang 1 Oktober ya 2025 itu masih ada orang yang di ACC sampai boleh banyak pinjol gitu ya. Dan yang lebih hebatnya lagi di sini, ngajuin kemana lagi ya bosku, dana cicil muncul tapi kagak ada limitnya. Artinya apa? Ya, kenapa sih orang Indonesia itu doyan galbay gitu ya? Gitu. Kenapa sih orang Indonesia doyan ngutang, doyan galbay gitu? Kenapa menurut Anda? Ya, kalau menurut saya, ya di mana ini saya sudah pikirkan matang-matang, yaitu adalah karena pemerintah kita menyuruh kita untuk utang. Ya, pinjol, leasing, KPR, leasing mobil, leasing motor, leasing sepeda, leasing apalagi iPhone, ya, cicilan iPhone, cicilan iPad, cicilan laptop, cicil semua, ya. Pemerintah kita memang sengaja membuat masyarakat Indonesia untuk konsumtif secara cicil, secara kredit gitu loh. Bukannya menaikkan kesejahteraan para masyarakat ya, mereka malah joget-joget kantor DPR untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat ini. Para pejabat-pejabat ini itu menyuruh kita-kita untuk hoetang gitu ya. Jadi ditambah lagi tanpa ada edukasi. Pinjol bahaya. Nggak pernah kan seperti itu ya. Jadi OJK ini memang sengaja menyuruh kita untuk hutang. Nah, disitulah ya kan, karena manusia ini diciptakan unik, berbeda-beda, ada yang begini, ada yang begitu. Satu, ada yang ketakutan. Dua, ada yang nanya ngajuin kemana lagi. Ketiga, ada yang tidak pakai sama sekali. Jadi memang yang namanya fenomena galbay itu sebenarnya bukan dari masyarakat. Kalau kita mau menelaah lebih dalam, melihat lebih dalam gitu. Kita lihat lebih dalam, kenapa sih orang Indonesia itu doyan galbay? Sebenarnya masyarakat Indonesia nggak doyan galbay. Siapa yang mau galbay? Ya kan, pertanyaan kan seperti itu. Ya. Tapi pemerintahlah yang menyuruh kita untuk galbay. Gitu ya. Galbay di penjara nggak? Tidak. Ya, galbay tidak di penjara. Pasal 19 ayat 2. Ya, dari dulu sampai sekarang. Galbay disita nggak rumahnya? Galbay dipinjol, ya. Disita nggak rumahnya? Tidak. Ya. Diambil nggak asetnya? Tidak. Berarti galbay itu boleh? Boleh. Ya, ekonomi semakin sulit, ya. Gaji anggota DPR, gaji pemerintah makin naik, pajak dinaikkan, masyarakatnya suruh hoetang. Hoetanglah ke pinjol-pinjol yang legal. Karena itu di bawahnya OJK. Ya kan, OJK kan selalu bilang seperti itu, ya. Utanglah atau ambillah di pinjol yang legal. Ini 1 Oktober, di bawahnya ada yang sangat kontras sekali. Ada yang galbay seperti ini, hubungi kontak darurat terus-menerus, bahkan keluar dari kontak darurat juga. Apakah harus dibayar supaya berhenti neror? Yang satu nyari pinjol lagi, ya kan? Yang satu menanyakan, apakah harus dibayar supaya berhenti neror? Menurut Anda, kenapa ada seseorang bertanya seperti ini? Ya, kalau kita yang berpikir, ya kan, itu sudah tahu jawabannya harus bagaimana gitu. Tapi kenapa sampai ada orang yang berpikiran seperti ini, menanyakan hal seperti ini gitu ya. Nah, itu kembali lagi ya, tidak saya bosan-bosannya mengingatkan kepada Anda bahwa semua yang terjadi seperti ini, seperti itu ya, itu adalah tanggung jawabnya OJK ya. OJK tidak pernah mengedukasi masyarakat tentang pinjaman, tentang kredit, tentang pinjaman online, tentang bahayanya ya. Mereka langsung mengizinkan, langsung mengedarkan semua pinjol-pinjol yang sangat mudah sekali diakses melalui Play Store. Hari itu juga Anda bisa punya utang. Edukasi yang diajarkan di sekolah kita itu adalah menabung pangkal apa itu? Ya, pangkal kaya. Gitu ya, padahal enggak lagi.
Ya kan? Kita udah nabung, nggak kaya-kaya, ditambah kredit lagi, nggak ngerti lagi. Jadi muncullah pertanyaan-pertanyaan, apakah harus dibayar supaya berhenti neror? Jadi memang tanggung jawab OJK itu nanti sangat besar sekali, guys. Ada berita lagi seperti ini pada 2 Oktober 2025. Gara-gara pinjol, puluhan warga Lombok Tengah dikeluarkan dari PKH. Ya, jadi bantuannya di stop karena ketahuan minjol gitu loh. Waduh, makin kacau aja nih Indonesia nih. Ya kan? Coba kita lihat dulu beritanya gitu ya. Lombok Tengah, puluhan warga di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH di 2025 karena terlibat dalam pinjaman online atau pinjol. Nah, itu apakah yang galbay gitu atau yang gimana ini ya? Coba sebanyak 22 orang penerima bantuan sosial program PKH dikeluarkan dari sistem oleh pemerintah pusat, kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Masnun di Lombok Tengah Kamis. Ia mengatakan puluhan warga yang sebelumnya mendapatkan bantuan PKH tersebut dikeluarkan, ya dikeluarkan karena nomor nomor induk kependudukan atau NIK mereka ditemukan terdaftar dalam sistem pinjaman online setelah dilakukan pendataan atau evaluasi. Nah, selain itu, mereka dikeluarkan karena NIK mereka terdeteksi memiliki kendaraan mobil maupun roda 2, sehingga secara otomatis dikeluarkan dari sistem penerima bantuan. Dia bilang, secara otomatis yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan langsung dikeluarkan dari sistem, katanya. Wah, jadi bagi Anda yang minjol-minjol itu dianggapnya sudah mampu, guys. Awas tuh, ya yang nerima bantuan-bantuan tuh. Bantuannya dapatnya berapa sih PKH itu? Nah, ia mengatakan penerima PKH harus berasal dari keluarga miskin atau rentan ekonomi yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN yang merupakan evaluasi dari data sebelumnya yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan. Penerima bantuan saat ini menggunakan data tunggal, yakni DTSEN. Ia mengatakan data DTSEN tersebut menggantikan sistem manual dalam pengajuan bantuan pemerintah karena aplikasi ini terintegrasi langsung dengan sistem pemerintah dan digunakan dalam penyaluran bantuan. Gara-gara pinjol, nanti di-cut bantuan Anda itu. Ya ini Indonesia udah mulai ngaco lagi ya sebenarnya. Orang yang minjol itu orang yang butuh duit gitu lah ya. Kenapa di-cut bantuannya gitu kan? Kalau punya mobil, nggak tahu lah ya karena memang tidak tepat sasaran gitu kan ya. Masa punya mobil dapat bantuan, semuanya juga pengen yang punya mobil dapat bantuan itu ya kan. Tapi kan tidak etis ya gitu ya. Punya mobil tapi dapat bantuan. Nah ini nih yang sudah miskin, katanya tadi tuh ya sudah miskin, terus minjol gitu kan. Ya, kalau kata saya sih jangan ya, jangan dihapus gitu bantuannya gitu kan. Harusnya pemerintah ini mengerti bahwa orang yang minjol itu orang yang butuh duit, bukan orang yang punya usaha atau apa gitu kan. Orang itu butuh duit gitu loh. Beda lagi kalau ngajuin pinjolnya itu untuk usaha. Ya kan pinjamnya 50 juta dengan ada agunannya gitu kan. Waduh, itu yang nggak tahu juga tuh kalau gitu ya. Soalnya tadi bantuan PKH itu khusus benar-benar untuk orang miskin gitu ya. Kalau menurut Anda orang miskin ini harusnya dibantu atau disejahterakan gitu loh. Ya kan? Kalau kita bantu orang miskin, ya kan mereka akan terus miskin kayaknya. Gitu. Tapi kalau untuk dilatih, disejahterakan, dilatih gitu ya, skillnya, atau anak-anaknya gitu ya, nggak tahu kalau ibu bapaknya sih mungkin udah tua, udah susah belajar gitu ya. Anak-anaknya ini diusahakan untuk dilatih skillnya, skill terbaru gitu ya, skill terupdate yang dipakai untuk dunia kerja. Udah sampai situ belum ya pemerintah kita ya mikirnya gitu kan ya. Ya nggak tahu lah. Oke. Nah, jadi bagi Anda yang galbay-galbay dipinjol, kuatkan mental Anda. Mental Anda dan keberanian Anda itu harus Anda munculkan. Kapan lagi? Ya kan kapan lagi gitu loh. Saatnya kita menyambut gagal bayar ini dengan sukaria, bukan dengan tangis, bukan dengan sedih, bukan dengan takut, ya guys ya. Tapi dengan sukacita. Mungkin selama ini kita tidak pernah berjuang, tidak pernah memperjuangkan sesuatu. Nah, sekarang inilah saatnya kita memperjuangkan sesuatu. Kita stay galbay, stay strong, jangan takut, tetap bersama-sama menunggu pinjol-pinjol ini hancur lebur. Gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.